Kasus mengenai angkutan umum tidak menerapkan social distancing. Sebenarnya telah dikeluarkan surat edaran nomor 14/SE/2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap penularan infeksi virus corona pada angkutan umum di Jakarta dengan social distancing, ditambah saat ini diterapkan mengenai peraturan PSBB. Namun terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka, bila terjadi suatu pelanggaran, kita dapat menyelesaikannya dengan pendekatan sosiologi hukum. Gimana sih caranya? Kita bisa melakukan secara persuasif, kita bisa menghimbau kepada masyarakat, kita bisa menyadarkan kembali kepada masyarakat mengenai peraturan yang berlaku saat ini. Dan apabila hal tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka pemerintah bisa bertindak dengan memberikan sanksi atau hal lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Sebenarnya pelanggaran yang banyak terjadi di saat PSBB itu apa sih? Pelanggaran terbanyak terjadi pada pengendara yang tidak menggunakan masker, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kemudian, PSBB pada pengendara motor diatur dalam peraturan apa? Jadi, aturan PSBB bagi para pengendara motor diatur dalam pasal 18 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut dengan PSBB. Apakah terdapat sanksi yang diberikan bagi para pelanggar PSBB? Kalaupun ada, diatur dalam perundang-undangan apa sih? Iya, para pelanggar aturan PSBB dapat dijerat pasal 93 JO dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan ancaman pidana penjara selama 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Pelanggaran tidak menggunakan masker selama masa PSBB ini, jika dikaitkan dengan konteks sosiologi hukum, maka pertama, jika masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah dapat diberi teguran secara lisan atau membuat surat pernyataan berisi janji tidak akan mengulangi pelanggaran serupa. Kalau kemudian kedapatan kembali melakukan pelanggaran serupa, maka akan langsung diberikan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi sosial. Misalnya pelanggar PSBB dihukum dengan melakukan kerja sosial, seperti melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungannya. Dengan begitu akan membuat kesadaran bagi para pelanggar bahwa ketidaktaatan terhadap PSBB bisa memakan korban. PSBB diberlakukan di Jakarta pada tanggal 10 April tahun 2020 dalam pasal 18 ayat 5 Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 dan pasal 11D Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pengendara motor harus memenuhi protokol kesehatan yang ada, seperti memakai masker, sarung tangan, melakukan disinfeksi kendaraan, dan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum berkendara. Tetapi dalam faktanya masih banyak sekali pelanggaran pada pengendara motor. Seperti video yang ditampilkan, masih ada pengendara motor berboncengan tidak memakai masker maupun sarung tangan. Bahkan ada pengendara motor yang membawa penumpang lebih dari satu. Terlihat jelas masih adanya ketidaksadaran maupun ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pandemi saat ini. Tidak seharusnya kita berpergian keluar rumah tanpa alasan yang penting. Jika kita kooperatif terhadap peraturan dan arahan pemerintah, secara langsung kita membantu pemerintah dan tenaga medis untuk meminimalisir bertambahnya kasus positif COVID-19. Hukum dalam masyarakat adalah sebagai kontrol sosial, yaitu hukum diharapkan untuk dapat mengendalikan tingkah laku masyarakat. Untuk menilai keefektifan suatu hukum, apakah hukum tersebut berjalan dengan baik ataupun buruk, maka perlu dilihat secara langsung dalam kondisi lapangannya. Pada peraturan dilarang berboncengan menggunakan kendaraan roda 2, sebagian masyarakat telah mematuhinya dan sebagian pula masih melanggarnya. Masyarakat berpendapat bahwa peraturan tersebut berefek terhadap keadaan sosial tengah masyarakat, misalnya seperti keefektifan dalam membawa penumpang dan penurunan penghasilan. PSBB adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghambat penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia. PSBB ini diterapkan pertama kali di Jakarta, yaitu per 10 April 2020, dan diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang. PSBB ini berpengaruh terhadap angkutan umum di Jakarta, karena penerapan pertama kalinya di Jakarta, yaitu terhadap angkutan kereta, bis, dan angkot, di mana dalam PSBB ini
hanya diperbolehkan mengangkut penumpang sebatas 50% dari kapasitas aslinya. Jadi jika angkot yang tadinya mengangkut penumpang 10 orang hanya diperbolehkan 5 orang saja. Dan apabila ada pelanggaran dalam PSBB ini diterapkan pendekatan secara sosiologi hukum, yaitu melalui teguran terlebih dahulu. Lapar banget lagi. Cabut beli susu. Mau kemana kamu? Mau beli susu? Jangan, di luar banyak corona, ntar ketangkep sama Satpol PP loh. Udah, lapar. A few moments later. Di video kali ini menunjukkan tentang salah satu tindakan pelanggaran kebijakan pemerintah untuk melakukan social distancing, yaitu para pembeli ataupun tempat makan yang masih menerapkan sistem makan di tempat. Dalam video ini, warung susu Si Jack yang berada di pinggiran jalan kota Solo menjadi contoh dari ketidaktaatan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang penting ini. Dan karena perbuatannya, pada saat para pembeli sedang nikmat menyantap hidangan di hadapan mereka langsung kaget karena disambut oleh sejumlah Satpol PP yang membubarkan mereka karena pelanggaran yang mereka lakukan. Menurut saya pribadi terkait dengan perusahaan yang masih terus beroperasi dalam pandemi COVID-19 ini memang seharusnya ada ketersediaan khusus untuk para pekerja tersebut yang mana diberlakukan work from house. Maka seharusnya sebagian perusahaan harusnya mengambil keputusan yang bijak untuk mempekerjakan karyawan di rumah. Masih ada perusahaan yang mewajibkan karyawan untuk bekerja di kantor akan mendapat sanksi dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 tersebut dapat diterapkan sebagai sanksi PSBB. Menurut saya, perusahaan tidak mengindahkan peraturan pemerintah untuk WFH dan PSBB, serta tidak berperi kemanusiaan karena karyawan juga perlu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karena wabah pandemik ini bukan hal yang dapat diremehkan. Maka perusahaan tersebut harus bisa memberikan kebijakan yang sangat baiklah untuk para pekerja tersebut, yang mana mereka bisa masih tetap memberi makan keluarganya dan membayar kebutuhannya sehari-hari walaupun diberlakukan PSBB yang saat ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, kita sudah melihat penjelasan dari rekan-rekan kita tadi mengenai permasalahan yang timbul di tengah wabah corona ini, mulai dari tidak menggunakan masker, masih menggunakan kendaraan umum tidak sesuai aturan, masih menggunakan kendaraan roda 2 tidak sesuai aturan, dan makan di tempat umum. Kesimpulan yang kita dapat adalah bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah wabah corona ini tidak harus memulai secara hukum atau secara pidana, tapi bisa kita selesaikan menggunakan pendekatan sosial seperti memperingati, membuat surat perjanjian, dan sanksi sosial lainnya. Oleh karena itu, kita mengajak, ayo lawan corona. Ayo kita lawan corona. Ayo 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 kita lawan corona. Ayo lawan corona. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Ayo lawan corona. Kita bisa.